Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir. Ini bagian akhir yaitu mengenai latihan soal akhir bab mengenai sifat koligatif larutan. Langsung saja untuk yang nomor pertama. Yang nomor pertama kita bisa evaluasi di antara larutan berikut yang titik didihnya tertinggi adalah larutan. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu untuk rumusan titik didih ya. Yang nomor satu, bahwa delta TB itu kan sama dengan KF dikalikan dengan M, ya kan? Atau bisa dikatakan M ini itu sama saja ini ya, M ini itu sama saja mol dikalikan 1000 per pelarutnya. Nah, M ini maksud saya, molaritasnya. Nah, karena apa Pak Jul bawa ke arahan seperti ini? Karena di sini diketahui ada molnya, kemudian ada gramnya. Misalkan tidak dalam bentuk mol kali 100.000 per P, itu kita bisa juga ganti dalam bentuk gram per mr dikali 1000 per P. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita diminta untuk manakah yang memiliki titik didih tertinggi, berarti kita harus evaluasi semua A, B, C, D, E itu. Ya. Jadi yang pertama yang A, berarti kita bisa pakai yang A karena ada molnya, ada 1000 gram, berarti sama saja 0,1 kali 1000 per 1000 gram air. Sama dengan 0,1. Kemudian yang B, 0,1 per, di situ ada gram per mr. Ya kan? Ada gram per mr dan itu NaCl. NaCl itu elektrolit ya. Berarti 0,1 dibagi mr-nya adalah 58,5 kali 1000 per 100 seperti ini. Nah, sama saja masih dikali faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff-nya itu kan 1 ditambah 2 min 1 kali alfa. Anggap alfanya 1, berarti sama dengan 1 tambah 1, berarti masih dikalikan 2. Ya kan? Nah, ini hasil akhirnya adalah 2 per 58,5. Kemudian yang C, 0,2 per 180 kali 1000 per 500. Coret-coret 2, ya kan? Kemudian coret lagi. Bener nggak ini? 180 ya? Coret atau 0,4 ya. Ini berarti 0,2 dibagi 90. Ya kan? Atau 0,4 per 90 juga boleh. Kemudian yang D, urea non elektrolit 0,09 kali, berarti pakai ini mol kali 1000 per P 500. 2 berarti sama dengan 0,18. Yang E sama saja 0,2 kali 1000 per 100. Coret-coret kali 10, 2. Nah, berarti yang terbesar di antara ini siapa? Yang terbesar ternyata adalah 2, yang E. Oke, gitu. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Tekanan uap pada suhu 30 derajat sebesar 31,84 mm Hg untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 27,86 mm Hg pada suhu berapa ini? 30 derajat Celcius ke dalam 630 gram air harus dilarutkan glikol Mr63 sebanyak. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu ini ada penurunan tekanan. Ya kan? Penurunan tekanannya kita bisa hitung. Pertama di situ yang nomor 2 ya. P0-nya sama saja 27 P0-nya adalah 31,84. Sedangkan P-nya sama dengan 27,86. Otomatis dikurangi, berarti delta P sama dengan berapa? Delta P sama dengan 3,98. Nah, ini penurunan tekanan uapnya. Nah, lalu kita bisa mencari bahwa delta P itu bisa diperoleh dari rumusan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut ya.
delta P sama dengan P0 dikalikan dengan X terlarut. Delta P nya sudah ada 3,98, P0 nya 31,84, otomatis X terlarut sama dengan 3,98 dibagi 31,84. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,125. Nah, sekarang tinggal kita cari. Ini fraksi terlarut. Fraksi terlarut itu kan sama saja N terlarut per NP tambah NT sama dengan 0,125. Saya singkat ya di sini. NT itu N terlarut, NP itu N pelarut ya. Pelarut berarti zat cairnya, terlarut itu berarti zat yang ditambahkan. Nah, yang ditambahkan itu yang dicari. Yang diketahui 630 gram air, berarti itu pelarut. Berarti NP sama dengan gram per mr. Gramnya 630 per 18. 630 dibagi 18 itu adalah 35 mol. Berarti N terlarutnya dicari, NT per 35 tambah NT sama dengan 0,125. NT sama dengan 0,125 kali 35 tambah NT, 0,125 dikalikan berapa? 35 itu adalah 4,375. 4,375 tambah 0,125 NT. Ini dipindah ke kanan ya. Ke kanan jadi kan otomatis, aduh nggak cukup ini. Nggak cukup ini ternyata. Ini ya. NT ini kan berarti otomatis NT dikurangi 0,125 NT, ya kan? Berarti NT kurangi 0,125 NT sama dengan 4,375. Otomatis 0,875 NT sama dengan 4,375. NT sama dengan 4,375 per 0,875. Hasilnya berapa? NT-nya ada, N terlarutnya adalah 5 mol. Nah, yang ditanyakan adalah gramnya. NT itu kan sama dengan gram per mr. Otomatis gram T, gram terlarut itu sama dengan NT kali mr. Sama dengan 5 mol dikalikan 63 sama dengan 315 gram. Selesai. Oke, berikutnya itu yang nomor ketiga ya. Larutan NaCl 0,4 molal, ingat ini 0,4 molal ya. Membeku pada suhu min 1,448 Celcius. Berarti kita bisa menuliskan ternyata ini kan dilarutkan di dalam air. Air membekunya itu adalah 0 derajat ya. Berarti penurunan titik bekunya freeze, F itu freeze, berarti delta TF itu sama saja 1,448 seperti ini. Kemudian yang diketahui KF ya. KF itu sama dengan 1,86. Kemudian di situ 0,4 molal sama dengan 0,4 mol dibagi 1 kg air. Ya kan? Ingat, ini masih ada faktor Van Hoff ya ini ya. Masih ada faktor Van Hoff juga ini. Karena apa? NaCl. Ingat ya, NaCl. Ini elektrolit. Elektrolit Van Hoff ada, atau nilai I-nya dimasukkan gitu. Berarti sama saja delta TF sama dengan KF dikalikan dengan gram per mr dikalikan 1000 per P kalikan I. Delta TF-nya adalah 1,448, KF-nya adalah 1,86, gramnya adalah
ini sebentar. Berarti ini kan sama saja mol ya, gram per mr kan mol, berarti sama saja 0,4 ya, 0,4 kali 1000 per 1000. Terus ini suruh nyari apa ini? Oh, sorry, yang terurai, berarti kita cari yang derajat disosiasinya ya kan. Berarti ini Van Hoff-nya adalah 1 ditambah 2 min 1 kali alfa, kan gini ya kan. Berarti kan otomatis ini 1, berarti 1 ditambah alfa itu sama dengan dibagi 1,86 kali 0,4 ya kan. Hasilnya adalah 1,946. Otomatis alfa sama dengan 1,946 kurangi 1 sama dengan 0,946 kali 100% sama dengan 94,6%. Jadi alfanya yang terurai adalah 94,6%. Berikutnya yang nomor keempat, di antara larutan berikut yang mempunyai titik beku paling tinggi. Nah, saya tulis saja rumusannya terlebih dahulu bahwa delta TF itu kan sama dengan KF dikalikan M. Ya kan? Bisa saya tulis juga KF dikalikan mol kali 1000 per P. Nah, ini adalah posisi molaritas. Nah, berarti cukup saja cari yang ini kan berarti kan sebanding. Berarti kan delta TF itu sebanding dengan ini. N kali 1000 per P. Atau delta TF sebanding dengan M. Berarti cari saja yang paling besar. Yang paling besar itu sebentar. Permasalahannya ini ada yang elektrolit. Berarti di sini ada, kalau dicari berarti ini kan tergantung dengan molaritasnya ya. Molaritasnya kan sudah ketemu ini. Nah, tapi ini ada yang elektrolit. Elektrolit itu biasanya garam. Ini magnesium nitrat, tembaga sulfat, natrium bikarbonat, natrium karbonat. Nah, ini kan berarti kita bisa hitung ya satu-satu. Yang A itu 1 ditambah ionnya kan 3 ya. 3 dikurangi 1. Nah, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikalikan 0,3. Berarti A sama dengan apa? A itu jadi 0,09. 0,9. Ya kan? Kemudian yang B. Yang B tidak. Yang C ini bukan elektrolit, elektrolitnya ini D itu magnesium karbonat, itu berarti ionnya ada 3, berarti 1 ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, itu tinggal dikalikan ini 0,2, berarti 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. Bukan ya, masih lebih tinggi A. Kemudian CuSO4 yang E itu 1 tambah 2 kurangi 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 0,2 sama dengan 0,4. Nah, berarti yang paling besar berapa? Antara 0,4, 0,6, 0,8 ya kan? Sama 0,9. Ternyata yang besar adalah yang A. Jadi yang mempunyai titik beku sebentar. Titik beku paling tinggi, titik beku paling tinggi
itu adalah yang penurunannya paling rendah. Ya, diingat, yang memiliki titik beku paling tinggi, titik beku paling tinggi itu yang delta TF-nya atau penurunan delta TF-nya rendah. Nah, mohon maaf ya, tadi analisisnya kebalik ya. Analisisnya kebalik, berarti kita harus cari yang, karena kalau titik beku itu kan turun penurunannya, kalau penurunannya rendah itu kan berarti titik bekunya paling tinggi, ya kan? Berpikirnya seperti ini, titik beku paling tinggi misalkan min 1 sama min 3, paling tinggi siapa? Paling tinggi itu min 1, bukan ini loh ya. Ini berarti titik bekunya rendah. Karena nilai min 1 sama min 3 itu lebih banyak min 1 kan. Berarti kalau ditanyakan titik beku paling tinggi itu adalah yang min 1. Nah, otomatis kalau mencari titik beku paling tinggi itu cari delta TF yang rendah. Seperti itu. Kan logikanya seperti itu. Kita membandingkannya min 1 sama min 3 itu lebih tinggi min 1. Gitu ya. Coba kalian bisa diskusikan juga kalau dengan Bapak Ibu guru kalian, manakala nanti ada perbedaan pendapat ya. Titik beku paling tinggi. Soalnya sebentar, Pak Jul juga nanti taunya malah yang paling tinggi itu min 3 ya. Soalnya yang paling dingin. Seperti itu. Kalau kita membandingkan bilangannya, kita dilihat dari bilangannya min 1 dengan min 3, itu kan lebih besar min 1. Iya kan? Antara min 1 dengan min 3. Jadi titik beku min 1 sama min 3 itu nilainya itu besar min 1. Seperti itu. Gitu ya. Silakan ini juga didiskusikan lagi. Nah, kembali lagi ke dalam konteks soalnya. Tadi kalau dipilih delta TF yang paling rendah, otomatis yang paling rendah adalah yang mana tadi? Yang 0,2 ada enggak? A 0,9, B-nya 0,5, C-nya 0,8. Kemudian, nah ternyata yang paling rendah adalah yang E, tembaga sulfat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-5. Tekanan osmotik larutan yang mengandung 3 gram C urea ya, MR60 dalam 500 ml larutan pada suhu. Di situ kita bisa langsung ya untuk mencari gramnya adalah 3 gram. Kemudian MR sama dengan 60, kemudian V sama dengan 0,5, kemudian T-nya adalah 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Otomatis kita bisa mencari untuk nilai apa ini? Molnya dulu. Mol sama dengan gram per MR, berarti 3/60 ya. Ini tinggal dibagi berapa nih? Dibagi 3, 1 dibagi 3, 20 ya. Berarti 0,05. Ya kan? Mol. Nah, tekanan osmotiknya jelas Pi sama dengan mol dibagi V kali R kali T. Pi sama dengan molnya 0,05 bagi V-nya adalah 0,5 dikalikan 0,082 kali 300. Ya kan? Berarti Pi sama dengan, kalau kita hitung ya, dikalkulasi adalah 2,46 ATM. Selesai. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-6. Larutan isotonis dengan larutan 6 gram urea dalam 500 larutan adalah, nah kita lihat terlebih dahulu.
Sebentar saya singkirkan dulu. Sekarang saya berikan pengertian terlebih dahulu. Isotonis. Andrea belum pulang. Aduh, anak saya udah dihampiri sama teman-temannya. Ini padahal baru jam 10 belum ada. Biasa ya, namanya anak-anak itu. Nomor 6. Isotonis. Pengertiannya adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya, larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan dalam sel. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, berarti kita cukup menghitung untuk masing-masing ini, ya. Kita lihat ini sebagai perbandingannya. Di sini kan molaritas yang dibandingkan, ya, molaritas itu kan sama dengan gram per mr kali 1000 per P, ya, atau V. Nah, seperti ini. Gramnya 6 per 60 kali 1000 per 500. Ini coret dapat 2, ya. 6 dapat 10 bagi ini udah jelas 0,2, ya. Nah, 0,2. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi untuk nilai-nilai yang A. Yang A, ingat elektrolit ada faktor Van Hoff-nya, berarti 0,1 kali 1 ditambah 2 min 1, ya, sama dengan 0,1 kali ini kan 1 tambah 1 2 kali 2 sama dengan 0,2. Mau langsung jawab langsung, enggak masalah. Kan sama-sama 0,2 ini. Glukosa 0,1 jelas salah, gula 0,1 jelas salah, asam asetat 0,1 jelas salah. Coba kalau BaCl2. Untuk yang BaCl C 0,1 dikalikan BaCl itu ionnya ada 3. 1 ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 0,1 kali ini kan dapat 2. Ya kan, 2 tambah 1 3 kali 3 sama dengan 0,3. Nah, berarti tidak isotonis karena lebih tinggi. Berarti jelas jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ketujuh. Adanya zat terlarut dapat berakibat tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi. Salah, mestinya lebih rendah. Karena ada bab tentang penurunan tekanan uap. Kan berarti kan lebih rendah. Salah, ya. A, salah. B, titik beku larutan lebih tinggi daripada titik beku pelarut. Nah, itu titik beku larutan lebih tinggi daripada larutan. Salah. Mestinya adalah lebih rendah karena ada penurunan. Ya kan? Berarti B salah lagi. C, tekanan osmotik larutan lebih rendah daripada tekanan osmotik pelarut. Itu tergantung konsentrasinya. Salah lagi. D, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Ini benar. Karena apa? Karena ada kenaikan titik didih. Berarti kalau ada kenaikan titik didih berarti otomatis titik didih larutan itu jadi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. 8. Perhatikan beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan berikut. Nah, ini ada 1, 2 sampai dengan 5. Penerapan sifat koligatif penurunan titik beku larutan terdapat pada nomor. Nah, kita bisa lihat kalau masalah penurunan titik beku itu jelas etilen glikol yang ditambahkan ke dalam cairan radiator. Kemudian yang kedua adalah garam dapur yang digunakan pada pembuatan es putar. Berarti adalah 2 dan 4, yaitu yang C. Seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 9, tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 6,84 gram gula, mr-nya sekian pada 27 derajat Celcius. Gampang, ya. Ini bahwa P-nya
sorry kok PV nya P sama dengan 500 ml sama dengan 0,5 liter. Kemudian ada gram 6,84 gram. MR sama dengan 342. Kemudian T sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 ya. 300 Kelvin seperti ini. Nah, otomatis kita bisa mencari molnya. N sama dengan gram per mr. Gram per mr 6,84 dibagi 342. Itu hasilnya adalah 0,02. Nah, otomatis Pi osmotiknya adalah mol per V kali RT. Pi sama dengan 0,02 per V-nya. V-nya adalah 0,5 liter. Kali R-nya 0,082, T-nya 300. Kalau kita evaluasi ya, di belakang layar Pak Jul memperoleh 0,984. 0,984 ATM. Seperti ini. Coba kita cross check. 0,94 apakah ada ya? Ada ternyata. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini masih ada kertas kosong enggak ini? Nah, masih ada. Berdasarkan grafik tersebut, bagian yang menunjukkan proses menguapnya pelarut adalah, nah hati-hati ini, proses menguapnya pelarut ya. Pelarut. Saya gambar ulang grafiknya. Semoga kalian bisa langsung menjadi paham ya. Ini saya perbesar. Aduh. Harusnya ini putus-putus ini. Salah, bentar. Nanti tidak kacau kalian pengertiannya. Aduh, astagfirullahaladzim. Diminta putus-putus kok ya masih saja. Padahal juga udah makan saya. Kok jelek gitu ya? Kegedean tapi malah tidak sinkron, itu gimana ini? Cair, kemudian ini gas ya, ini area ini gas ya, gas, kemudian ini adalah padat,
P0 P TF TF0 TB0 TB. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Berdasarkan ini yang hitam ini adalah larutan. Yang ini adalah pelarut. Nah, ini kan bisa kelihatan kan kalau pelarut sama larutan. Nah, ini P0-nya di atas, ini P-nya di bawah, berarti ada penurunan. Jadi ternyata tekanan uap dari larutan kan yang hitam ini, yang hitam, ya kan? Ternyata dia menurun, ya. Kemudian berbeda dengan titik didih. Ternyata kalau pelarut, ya, titik didihnya lebih rendah, sedangkan kalau larutan titik didihnya lebih tinggi. Berarti ada kenaikan titik didih. Ini kenaikan titik didih. Kalau ini tadi konteksnya penurunan tekanan uap. Nah, kalau yang ini kita lihat pelarut titik bekunya sekian, tapi kalau larutan malah lebih turun lagi. Berarti ada penurunan titik beku. Ini membacanya ini loh, grafiknya ini. Nah, kalau grafik ini pelarut. Jadi kalau pelarut itu dia masih cairan. Nah, kalau ini adalah larutan, udah dicampur antara air dengan zat terlarutnya. Jadi yang putus-putus ini adalah pelarutnya. Kalau ini adalah zat terlarut ditambah pelarut, atau bisa dikatakan larutannya. Ini yang tidak putus-putus. Seperti itu. Kan bisa kelihatan ini. Titik beku air katakanlah 0 derajat. Kalau misalkan ditambah zat gula atau garam, otomatis kan jadi turun titik bekunya. Makanya ini TF-nya di belakang sebelah kiri. Beda dengan kenaikan dengan titik didih. Air mendidih pada suhu 100 derajat di sini pelarut. Tapi kalau larutannya ini 100 derajat, ya. Titik didihnya kalau dalam bentuk larutan dia lebih tinggi. Nah, makanya di sebelah kanan. Seperti itu. Gitu ya cara membacanya. Nah, di sini menunjukkan proses menguapnya pelarut. Menguapnya pelarut. Nah, kita lihat di bagian ini pelarut. Pelarut itu mulai menguap pada bagian mana? Nah, bagian ini. Ya, bagian ini ke sini. Kan yang ditanyakan menguapnya pelarut. Nah, di sini dia mulai titik didihnya kan di sini. Kalau dipanaskan terus jadi menguap di sini. Nah, ini berarti bagian mana? Bagian CF, ya. Berarti yang CF karena pelarut. Ini pelarut. Di atas titik menguap itu kan mestinya di atas titik didih. Titik didih pelarut itu kan di sini. Berarti kalau menguap ya udah berarti di atasnya CF. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak pada video eksklusif kelas 12. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.